Ya. Pertanyaan si pertama itu berbalik le sedin laut. Si ara ai laut kan cai kenyaman doang. Bukit tengodo ai kenyaman, udu atau laut ya. Maka lamun tele deket ai lamun tele deket laut atau balik dena si ara enggak dua. Ai sumur dena ara, kerpuk dena ara, gres tono doang kancai kenyaman kancai laut. Embe si tekodu udu ai laut. Nyemporon wah langsung tono, ya. Nyemporon tono. Kenapa? Ya. Jadi dena man sah tayamum le tono lamun masih ara ai laut. Nah, kecuali lamun sat ai laut ini nah malah kena. Nah, ya. Sat ai laut misalkan tono baru tetap bokodus ilain, atau mungkin lebih tepatnya tababale di atas gunung, ya, le moncek gunung Jama atau tene, terus gunungnya gunung batu lah gunung tanah, di nara ai, terus nggak sakit yuk kenyaman deh tuh, nah jadi ngombe kena bu tenggeru ai kenyaman oke, dan bau kerapuk kau dulu itu, deh jadi seperti itu, ya karena air laut itu masuk di antara pitu model ai si kangguangna itu ngodoya berudu litan bersuci. Lanjut pertanyaan yang kedua, ini dengan COVID-19 masuk di ruang isolasi, di narak jedang dan sebagainya, ya. Ngombe ongkun teletono. Perhatikan. Ruang isolasi, ada jedang isolasi? Wah, jedang ruang isolasi. Logo misalkan jedangna ya tumpan banget ke ya seda kerana kan. Ya seda kerana. Ya seda kerana no kan ina latano no bepana. Terus ngombe ongkuna. Sementara kan ruang tertutup, ruang isolasi. Ngombe kan ongkuna tayamum. Tayamum dapet-dapetan iman tele tembok kali itu no. Ya. Lamun tekenin di tembok beridap ya kan? Beridap ya kan? Itu udah debu sudah itu. Bisa mewakili tanah si berdebu si ginta kadu tayamum ini. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan yang tadi yang kedua. Bagaimana solusinya untuk orang yang haid dan ingin mandi? Oh, dua pertanyaannya. Orang yang haid juga. Oh iya. Oke. Haid. Lalu juga junub. Misalkan ngimpi ya kalamna mimpi basah ya di darat hujan lagu ini ya basah kan mimpinya mimpi basah atau terjadi pergulatan seru sehingga mewajibkan dia harus mandi pas waktu anang jadangna mate jama ai jedang pat kebutuhan di nara datang ai jedang ini ngomeh ketuk-ketik ya peta akhirnya apa. Tidak ada jalan lain. Mungkin ini terguling-guling atau seperti apa? Ini pernah terjadi pada zaman sahabat dulu. Pernah terjadi pada zaman sahabat. Buruk-buruknya, ya. Buruk-buruknya dengerang sahabat caran tayamum. Ibnu Umar atau apa itu ya? Lupa nama sahabat. Junub ketika dalam perjalanan, ya. Nenar ai gana kudu mandi. Akhirnya apa? Guling-guling. Iya guling-guling, sahih hadisnya ini. Ya. Lalu dia sholat begitu. Ya karena kan kalau wudu itu hanya wajah, telapak tangan. Iya niman bekat tua namun tajud kalau hadas besar itu bagaimana cara tayamumnya? Nah niman tahu sampai tono. Akhirnya guling-guling. Ya, kata apa lo hanu terus kiam. Nah ketika berjumpa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, "Duhai ya Rasul, aku berhadas besar, junub, terus ingin melaksanakan sholat, aku tidak menemukan air, lalu aku berguling-guling." Benar kan? Bagaimana hal seperti itu? Maka turunlah
firman di sana itu, ya. Wa in kuntum junuban fattaharu, terus falam tajidu ma'a fatayammamu. Kalau engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Umbe yang kunta tayamum, lamun teu hadas belek pada kunta si bertayamum angkat hadas kecil dengan mengusap wajah dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, tapi nanti aku tambiso ini narai dengan ya tambus si gres tuh no. Keraras kodu nah tisu agak kau dede kesu. Nah, akan tetapi nanti ketika dia menemukan air, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi. Mandi junub, mandi haid, mandi nifas, dan sebagainya. Jadinya tayamum itu hanya boleh ya menjadikannya untuk melaksanakan sholat pada waktu itu saja. Tetapi sekali lagi dia tidak bisa mengangkat najis. Tidak bisa mengangkat najis. Sampai sini paham ya? Nah, ibu-ibu yang haid juga seperti itu. Jangan guling-guling ya. Tayamum saja, usap wajah dan kedua tangan. Tapi nanti kalau misalkan turun hujan, mandi letono. Ya, mandi. Yo siapa tahu mungkin pelungguh nanti tersesat di padang pasir ya kan? Umroh atau pergi misalkan ke Mesir. Gena tipe piramid, tepu di tengah padang pasir di tanah nule kepusak ya. Kiri kanan perduang ruana. Akhirnya ketiduran, capek, mimpi basah letono. Mau sholat, udah tayamum saja di sana, jangan guling-guling ya. Lalu kalau turun hujan misalkan pada waktu itu, tono tahu bersin. Jadi seperti itu ya. Terus lanjut ke pertanyaan yang ketiga, mungkin sudah masuk jawaban juga ya. Ya. Denara tanah dan sebagainya, maka ngumbe yang kunta bertayamum, maka tempelkan tangan pada benda-benda yang ada di tempat itu. Yang jelas suci, misalkan tembok ya. Yang penting denara tin pegang dalpek letono. Di tembok itu tempelkan tangan kita di sana, gunakan untuk mengusap wajah. Tempelkan lagi, gunakan untuk mengusap tangan dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Atau kursi misalkan sana judun teh kursi kodo. Bangku kodo. Ya. Nah, ini debunan yang dalpek nih kita kan berapa debunan. Ini bisa digunakan untuk bertayamum. Tapi kan tidak boleh. Kenapa? Karena ada air masih. Nah, jadi seperti itu. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau cukup bagaimana menanya? Tadi gua benar-benar tayamum misalnya berhadas besar. Ini niatnya. Iya. Niat tayamum bagi yang berhadas besar. Padahal dia niatna atau ngombe, ya. Nah, tadi kita diajarkan niatnya itu apa? Nawaitu tayamum ya, listibahati shalah. Jadi niat tayamum itu enggak seke ante tekanggo gawe salat. Listibahati shalah. Jadi dia debu ngana li rafil hadath. Li rafil hadasil asghar apalagi akbar. Karena fungsinya tayamum itu sebagai pengganti dalam keadaan darurat. Ya. Kita tidak diizinkan untuk menggunakan air. Baru dari sana itu terpakai tayamum. Karena dia ini darurat, maka kita niatkan hanya untuk menggugurkan kewajiban sholat kita di sana itu. Listibahati shalah. Mau ngentut atau mau disebabkan karena junub, haid, nifas, niatnya sama. Nawaitu tayamum listibahati shalah lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat tayamum untuk mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. Deh, Allah Ta'ala. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca sholawat yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad SAW.
Amin.